Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 129, yaitu pembangunan Ka'bah dan doa Nabi Ibrahim. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silahkan cantumkan pertanyaan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini, kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Langsung saja kami persilahkan Bapak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kita akan melanjutkan tadabbur kita masih di surah Al-Baqarah dan kita akan lanjutkan ayat yang ke-127. Masih berkaitan dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada ayat sebelumnya kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika datang ke Makkah, kemudian beliau berdoa kepada Allah untuk kebaikan keluarganya dan juga untuk kebaikan kota Makkah. Dan kali ini kita akan masuk pada sesi bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam digambarkan oleh ayat ini membangun Ka'bah yang merupakan Baitullah. Ayat 127, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'idha minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Iya, terima kasih, Mbak. Yang pertama kita lihat apa yang dimaksud baitu. Al-bait minal baits. Baitullah yaitu adalah Ka'bah. Ya. Kenapa disebut Baitullah? Karena hakikatnya tempat ibadah yang dibangun diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah rumah Allah. Bahasa Arabnya Baitullah. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, dalam istilah agama Allah itu menisbatkan kepada beberapa hal terkait dengan makhluknya. Misalnya rumah tempat ibadah disebut Baitullah, masjid begitu ya. Kemudian misalnya ada orang yang kemudian berusaha selalu berkhidmat kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu oleh Rasulullah dikatakan sebagai hum ahlullah. Mereka keluarganya Allah. Jadi ada rumahnya Allah, ada keluarganya Allah. Siapa itu keluarganya Allah? Kata Rasulullah, hum ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang yang berkhidmat kepada Al-Quran, yaitu keluarganya Allah dan orang khususnya Allah. Demikian juga ada istilah yang dipakai Al-Quran untuk merujuk jalan-jalan kebaikan yang menghantarkan kepada keridhaan Allah. Itu disebut dengan istilah sabilillah. Ya. Jadi ada baitullah, ada sabilillah, ada ahlullah. Nah, itu mengacu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga namanya Khalilullah, sahabatnya Allah. Itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sedang kita bicarakan ini. Beliau itu mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, sahabat atau teman dekatnya Allah. Sedangkan Nabi kita itu mendapat gelar Habibullah, ya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an Ka'bah, Baitullah itu adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh umat manusia.
Mari kita lihat surah nomor 3, surah Al-Imran, pada ayat yang ke-96, 97 ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Surah 3, 96 dan 97. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh. Iya. Jadi di ayat ini dijelaskan tentang bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh umat manusia. Mengapa Allah menyatakan demikian? Ini kaitannya dengan anggapan, klaim orang-orang ahli kitab Yahudi yang menyatakan bahwa rumah yang pertama kali dibangun umat manusia itu Masjidil Aqsa. Maka Allah koreksi, enggak, bukan Al-Aqsa, tapi adalah Masjidil Haram, Ka'bah, Baitullah, di Bakkah atau Makkah. Dalam riwayat dinyatakan bahwa ketika Nabiullah Ibrahim selesai meninggikan fondasi Ka'bah, beliau kembali ke Palestina baru membangun Masjidil Aqsa. Dan itu jaraknya kurang lebih 40-an tahun, jadi lama sekali. Yang pasti, apapun argumentasinya, ayat ini secara jelas mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama kali dibangun umat manusia adalah Makkah atau Bakkah. Kemudian dari ayat ini juga, Bapak Ibu, tadi ada kata-kata bahwa wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan kamu juga menjadikan di dalamnya ada tanda-tanda kuasa Allah, di antaranya apa? Ada makam Ibrahim, ya. Maka kemudian kaitannya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka tempat beliau pernah meninggikan, pernah membangun fondasi Ka'bah, itulah yang kemudian dikenal dengan istilah makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, maka akan amanlah di sana. Ini kemarin sempat di awal pandemi dijadikan oleh alasan sementara orang yang salah paham, ya, yang nggak mau prokes. Kalau di masjid itu mereka nggak prokes, maka sampai berantem di videonya itu viral gitu ya. Ketika dikatakan apa supaya prokes, ada orang prokes malah disuruh buka makernya. Kamu itu ke masjid dijamin Allah, ayatnya ini. Bahwa kalau kamu berada di masjid akan dijamin aman gitu. Nah, ini salah paham tentang ayat ya. Nah, apa yang dimaksud ini Masjidil Haram? Wong jelas di Al-Qur'an aja tuh. Aman yang dimaksud itu maksudnya apa ya? Bukan aman terus nggak ada sama sekali hal-hal yang buruk, bukan begitu. Nyatanya apa? Di Masjidil Haram sedang tawaf, dompet hilang banyak. Ya kan? Di dompet hilang banyak gitu. Berarti yang dimaksud aman itu bukan berarti terus nggak ada copet, itu bukan begitu. Atau nggak ada penyakit. Yang kena penyakit ya banyak. Faktanya kemudian kemarin juga sempat ada prokes di Masjidil Haram, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari ayat ini juga kemudian ketika Nabiullah Ibrahim menyelesaikan pembangunan atau fondasi Masjidil Haram, Ka'bah, beliau terus kemudian doa, Rabbana taqabbal minna. Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Ya, terimalah amal ibadah kami. Ini menunjukkan apa? Salah satu bentuk kebiasaan para nabi itu setelah melaksanakan aneka macam aktivitas untuk melaksanakan tugasnya, beliau selalu menyertainya dengan doa. Gitu. Selalu mengkombinasikannya dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh manusia, yaitu apa? Selalu berusaha menyempurnakan ikhtiar, namun pada saat yang sama juga kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud salah satunya dari pengertian Allah menyuruh memohon pertolongan itu dengan ista'inu bis-sabri was-shalah. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah selalu menyertai atau bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, kombinasi antara sabar dan salat, sabar mewakili ikhtiar, mewakili usaha, mewakili kesungguhan kita, dan salat mewakili bentuk doa kita, sikap berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian sudah selayaknya dalam setiap aktivitas hidup kita seperti itu. Itulah yang dicontohkan Rasulullah dalam kesadaran kita menjalani hidup, segala aspek hidup, aktivitas mesti ada doanya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu ada doanya. Tapi kalau ngorok nggak ada doa ya. Kalau ngorok itu nggak ada doa, kan ngorok kan lagi nggak sadar gitu kan. Tapi mau tidurnya kita doa. Tapi sepanjang ada kesadaran, pokoknya kita dianjurkan, diajarkan untuk selalu berdoa. Itu. Kenapa? Ya karena doa itu sebetulnya intisarinya ibadah. Demikianlah Rasulullah menyatakan ad-du'a muhl ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah kita. Dan Allah sudah menjanjikan setiap doa yang kita panjatkan dengan ketulusan, dengan kesungguhan, Allah jamin akan dikabulkan. Ini penegasan Allah di surah nomor 40 ayat yang ke-60 ya. Surah Ghafir surah 40 ayat 60 Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Iya, berdoalah kepadaku, poin ayat kita yang ingin katakan, pasti aku kabulkan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, berdoalah akan aku kabulkan. Dan tentu saja para nabi sangat meyakini ini. Itulah mengapa setiap masalah yang beliau para nabi alami, di samping kemudian berikhtiar menghadapinya dengan kesungguhan, terus kemudian apa? Berdoa beliau, memohon kepada Allah. Bahwa setiap doa itu akan dikabulkan, itu bukan hanya sekali disebut di ayat tadi, janji Allah. Tapi juga dalam ayat yang lain, Allah lebih spesifik lagi dengan menyertakan apa syaratnya agar doa itu dikabulkan. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 186. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu wa tad'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Iya. Ungkapan yang menyatakan aku akan mengabulkan setiap doa apabila hambaku berdoa, ini menunjukkan bahwa doa yang dijanjikan Allah akan dikabulkan itu doa yang disertai dengan kesungguhan. Doa yang disertai dengan sikap batin yang menunjukkan rasa butuh yang sungguh-sungguh. Maka Allah menyatakan, aku akan mengabulkan doa apabila hambaku berdoa. Seandainya Allah berfirman, aku akan mengabulkan doa, itu sudah cukup kita paham. Tapi ketika Allah tambahkan dengan ungkapan apabila hambaku berdoa, ini menunjukkan bahwa apabila hambaku berdoa dengan kesungguhan, dengan sikap yang serius, sungguh-sungguh menghadirkan batin dan jiwanya dalam doa-doa itu. Baik, mungkin ada yang berkata, 2 kali 2, nggak pakai doa ya 4, misalnya begitu. Sehingga orang misalnya pakai rumus juga manjada wajada, yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Bagaimana jawaban Al-Quran? Kalau begitu apa toh fungsi doa?
Toh kalau kita berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu ya kemudian bisa kok, misalnya gitu. Dalam faktanya kemudian banyak orang yang mungkin tidak berdoa atau mungkin bahkan tidak percaya Tuhan, ya berhasil juga, misalnya begitu ya. Nah, mari kita lihat apa jawaban Allah atas sikap orang yang seperti itu. Sikap orang yang sepertinya tidak membutuhkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyatakan di surah nomor 25 surah Al-Furqan pada ayat yang ke-77, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu. Iya. Katakanlah, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu, Tuhan tidak akan memberikan ridhonya kepadamu kalau bukan karena doa-doa. Ya Bapak Ibu, kenapa ikhtiar harus kita kombinasikan dengan doa agar hasil yang dicapai itu hasil yang diperkenankan oleh Allah, hasil yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar berhasil. Maka seorang muslim tidak sekedar supaya sukses ya, supaya berhasil, supaya keinginan tercapai, hajat terkabul, bukan itu. Tapi yang terpenting apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa rahasianya para nabi selalu mengkombinasikan antara ikhtiar dengan doa-doa. Kenapa juga doa? Karena doa ini kemudian di samping untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah atau bernilai ibadah kepada Allah, yang tidak kalah pentingnya, dalam hidup ada banyak hal yang terjadi dengan manusia, di mana itu manusia punya batas-batas. Sehingga kemudian ada hal yang kita sebut ini tidak mungkin, sepertinya berat untuk dicapai, misalnya gitu, atau mustahil. Bagaimana Al-Quran menjawab? Doa. Kalau memang itu sesuatu yang menjadi anugerah buat manusia, setelah ikhtiar sungguh-sungguh, doalah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita sudah membahas tentang ungkapan kun fayakun ya di pada ayat sebelumnya. Sekarang mari kita lihat contoh. Salah satu kasus yang direkam di Al-Quran, bagaimana satu hajat yang mustahil, satu keinginan yang tidak masuk akal, tapi karena doa yang sungguh-sungguh akhirnya dikabulkan juga gitu. Apa yang terjadi dengan seorang hamba Allah, seorang nabi Allah yang bernama Zakaria alaihissalam? Ini yang disebut di surah nomor 19, surah Maryam, ya, ayat 4, dimulai ayat 4 Allah mengatakan Rabbi anna yakunuli, kata Rabbi wahanal azmu minni wasta'al ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Iya, sebentar Pak, jangan tutup dulu ya. Apa pernyataan Allah? Ya Tuhan, tulangku telah rapuh, rambutku dipenuhi uban. Ini saya agak tersindir ini. Rambut dipenuhi uban ya kan, sudah ubanan juga gitu ya. Tapi insya Allah masih tegak lah berjalan, belum lemah gitu ya. Ini tanda S3, sampun sepuh sangat. Ya kan, tandanya begitu. Tapi Nabi Zakaria tidak berputus asa, maka diungkapkan dengan kalimat, aku tidak kecewa dengan doa-doaku ya Tuhanku. Nah, beliau lama sejak menikah, tentu normalnya setiap orang yang menikah, normalnya ya, saya katakan normalnya karena nanti ada yang nggak normal gitu kan. Normalnya setiap pasangan yang menikah pengen punya keturunan. Kan gitu. Seperti halnya Nabi Zakaria. Maka beliau ikhtiar plus berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Tapi sampai beliau sudah sepuh seperti yang tergambar dalam ayat tadi, tulang rapuh, rambut putih, ternyata belum dikabulkan permohonannya. Beliau bilang apa? Aku tidak kecewa dengan doa-doaku. Ya Tuhanku.
Ini pelajaran penting ya Bapak Ibu, kalau berdoa itu kita jangan ikut mikir kapan doa dikabulkan. Nah, jeleknya kita kan gitu. Kalau doa itu terus kemudian beranggapan doa yang makbul itu kalau malam tadi berdoa pagi diberi gitu kan. Paling telat ya seminggu lah, itu paling telat itu. Kalau sudah masuk hari minggu kedua kok belum dikabulkan, itu biasanya langsung japri ustadznya, Ustadz doa lain ada enggak? Ini kurang makbul kira-kira gitu ya. Bayangkan dengan Nabi Zakaria, doa sudah sedemikian lama belum dikabulkan, beliau bilang apa? Aku belum pernah kecewa dengan doa-doaku ya Tuhanku. Lanjut, Mbak, langsung ke ayat 7-nya. Apa kemudian ayat ke-7-nya? Allah menyatakan apa? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Iya, akhirnya Allah kabulkan. Dengan diberikan berita, disampaikan melalui wahyu Allah bahwa wahai Zakaria, engkau akan punya keturunan, punya anak ya. Ya, tak kabul, tak apa namanya, ku kabulkan doamu. Ya, dan nama anak itu aku sendiri ya yang memberikan nama. Kamu nggak usah repot-repot cari nama, apalagi terus sampai di apa namanya dimintakan di medsos. Nggak usah, aku sendiri yang ngasih nama. Ya, dan nama anakmu itu adalah Yahya. Inilah salah satu nabi yang Allah sendiri yang memberikan namanya. Biasanya nabi yang lain itu orang tuanya, tapi untuk Nabi Yahya Allah sendiri, Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya alaihissalam kemudian menjadi nabi ya, putra beliau itu hidup sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam dan sama-sama di usia muda. Gitu. Nah, bagaimana respon Nabi Zakaria ketika diberitahu melalui wahyu bahwa Allah mengabulkan doanya, beliau akan punya anak? Wah, kalau kita modelnya kan langsung bikin status Alhamdulillah, kabulkan doanya, kira-kira gitu ya. Tentu saja itu tidak salah. Itu satu sikap yang benar, kita bersyukur kepada Allah. Tapi Nabi Zakaria tidak begitu. Lanjut ayat 8-nya. Apa kata Nabi Zakaria di ayat 8? Nabi Zakaria berkata, langsung juga mengadu kepada Allah, Rabbi, berbisik ya, anna yakunu li ghulam wa kanat imra'ati akhir wa qad balagtu minal kibari 'itiyya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Ya Tuhan, bagaimana aku punya anak, istriku mandul. Aku sendiri sudah S3 begini kok, udah sepuh kayak gini kok. Gimana punya anak? Mungkin Allah yang jawab, nah kamu kok doa terus? Oh itu. Wong udah jelas istri yang mandul. Beliau sudah sepuh, kok masih doa terus minta keturunan itu. Kalau model suami sekarang ya tahu bahwa istrinya ternyata tidak bisa dibuahi, itu kesimpulan dari hasil lab dibaca oleh dokter seperti itu. Kira-kira yang dilakukan suami sekarang apa? Kalau mendengar kesimpulan seperti itu, umumnya mungkin akan mengatakan ya nikah lagi, ya kan? Jangankan istri nggak punya anak, orang punya anak banyak nikah lagi kok. Nah itu kalau orang sekarang. Rasulullah, Nabi Zakaria tidak mau berpaling ke lain hati. Wow, Masya Allah itu saya kira itu gue banget tuh, gitu ya. Tidak mau berpaling ke lain hati gitu. Tetap kemudian beliau bersama Nabi istrinya gitu ya. Dan marilah kita dengar jawaban Allah atas keraguan dalam tanda kutip dari Nabi Zakaria alaihissalam yang disebut di ayat 9. Allah berfirman, qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Iya, Allah berfirman, hal itu mudah. Kenapa disebut mudah? Allah mengajak berpikir ya lagi-lagi itu. Maka ayat Al-Quran itu nggak bisa, kecuali kita juga harus mengerahkan kemampuan berpikir kita. Itu mudah wahai Zakaria. Coba kamu pikir,
Wong Allah mencipta dari sama sekali tidak ada itu bisa kok, seperti Nabi Adam kan tadinya nggak ada terus jadi ada, nggak ada ayah ibunya. Loh apalagi ini sudah ada ayah ibunya gitu loh. Kalau kemudian jadi itu mudah sekali. Allah selalu mengatakan demikian, hal-hal yang menurut kita mustahil itu bagi Allah dikatakan mudah. Contoh lain misalnya, ketika ada sementara orang yang menyatakan bahwa kita kalau sudah meninggal jadi tanah, jadi tulang belulang, nggak mungkin dibangkitkan. Apa jawaban Allah? Wallahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah itu yang pertama kali menciptakan gitu loh. Kalau kemudian membangkitkan kembali ya lebih gampang toh. Uang pertama kali menciptakan dari tidak ada jadi ada gampang, apalagi ini sudah pernah ada terus kemudian rusak, ada lagi kan lebih gampang lagi. Maka atas jawaban seperti itu di ayat ini Allah mengatakan apa? Yang membangkitkan kalian itu yang pertama kali menciptakan. Nah sama ini. Kalau untuk mengabulkan apa namanya menciptakan manusia dari nggak ada gampang, apalagi kamu sudah ada ya kamu sebagai suami, kemudian istri tentu lebih mudah. Maka Bapak Ibu doa yang kita kenapa terus panjatkan itu adalah di samping bernilai ibadah, juga dari perspektif ini untuk apa? Untuk kemudian kita meyakini kuasa Allah. Maka dengan doa-doa itu tidak ada yang mustahil. Dan itu sering kita sebut dengan istilah miracle, mukjizat, dan seterusnya. Ya, maka tetaplah berdoa. Meskipun terkadang doa-doa kita itu tidak selalu kemudian langsung dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi doa itu sendiri yang kita panjatkan di setiap kesempatan, khususnya dalam munajat kita, itu sudah bernilai ibadah. Terkadang kalau Allah senang dengan doa kita itu nggak segera dikabulkan. Saya ulangi, terkadang kalau Allah senang dengan doa-doa kita, itu tidak langsung dikabulkan. Sebaliknya kalau Allah nggak berkenan, nggak suka doa hambanya, malah cepat dikabulkan. Kenapa? Biar diem. Doa kok jelek banget, bisa kasih. Nah kira-kira gitulah. Itu ibarat kalau pengamen yang suaranya jelek, kita langsung kasih recehan. Ini udah. Tapi kalau bagus suaranya, syairnya bagus, itu kan kita nggak segera langsung dikasih kan? Ya udah nambah satu lagu, nambah lagi. Kenapa? Enak. Nah sama dengan Allah juga demikian halnya. Secara mudahnya begitu ya. Baik, kita teruskan di ayat 128. Ayat yang itu tadi ditutup dengan sesungguhnya engkau ya Allah antas sami'ul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka penyebutan Asmaul Husna itu juga oleh Al-Quran selalu dikaitkan munasabahnya dengan ayat sebelumnya atau dengan isi kandungan ayat sebelumnya. Maka kalau terimalah doa kami, engkau maha mendengar gitu. Atau terimalah doa kami, engkau maha menerima doa kami, dan seterusnya. Nah, ayat 128 masih kelanjutan dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Iya. Doa Nabi Ibrahim berikutnya adalah bermohon agar Allah menjadikan beliau berdua bersama putranya yaitu Ismail orang yang berserah diri kepada Allah. Wa ja'alna muslimain. Muslimain itu bentuk dual, bentuk musanna dari kata muslim. Kalau muslim satu, orang yang berserah diri. Kalau muslimain dua, orang yang berserah diri. Ya, kalau muslimuna banyak orang yang berserah diri. Itu pola kalimatnya. Nah, kenapa kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kasus Nabi Ibrahim memang ini salah satu bentuk substansi dari doa, substansi dari ibadah. Itu puncaknya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian kenapa Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah sebagai hanifan muslimah. Sungguhnya dia orang yang tulus hati lagi muslim berserah diri. Mari kita lihat ya pujian Allah ini terhadap Nabi Ibrahim di surah nomor 16 ayat 120.
inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Iya, patuh kepada Allah di sini adalah seorang yang patuh, yang berserah diri, yang muslim. Nah, maka kemudian salah satu buah dari perenungan beliau yang panjang itu, dan ini kemudian menjadi juga ucapan kita dalam sholat kita ya apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang diabadikan oleh Allah di surah nomor 6 Al-An'am ayat 162 ya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Iya, kenapa kita mesti berserah diri Bapak Ibu? Dan karena itulah inti dari keberagamaan kita, inti dari ketaatan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara jawaban yang diberikan Al-Qur'an, mengapa kita harus berserah diri kepada Allah? Karena hakikatnya kita semuanya adalah miliknya. Itu. Jadi dari perspektif ini, karena kita semua adalah milik Allah dan semuanya kembali akan kepada Allah, maka tidak ada ruang untuk kemudian kita membandel atau durhaka kepada Allah. Yang ada apa? Berserah dirilah. Ayat-ayat yang menegaskan prinsip ini adalah ayat-ayat yang kemudian menggambarkan dari puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasakan kita sebagai hambanya dan miliknya, dan karena itulah kita berserah diri. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat surah nomor 3 misalnya, surah Al-Imran ayat 189. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semuanya adalah miliknya. Kalau toh manusia itu juga katakanlah memiliki sesuatu Bapak Ibu, atau diduga memiliki, itu hanyalah bentuknya pinjaman, bukan hakikatnya. Pinjaman semata-mata. Artinya apa? Artinya bahwa kepemilikan manusia itu adalah kepemilikan yang sifatnya tidak hakiki. Ya nisbi saja. Karena apa? Kita nggak mutlak kok. Misalnya anak, misalnya, benarkah anak itu milik orang tuanya? Jawabannya tidak. Buktinya apa? Buktinya orang tua tidak selalu bisa mengendalikan anaknya. Satu. Yang kedua, Pak, kalau kemudian, mohon maaf misalnya, suami istri. Benarkah suami itu milik istrinya? Belum tentu. Buktinya apa? Kalau kemudian misalnya suami itu diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kan istri juga nggak bisa apa-apa. Wong milik Allah kok. Kalau dipanggil meninggal ya milik Allah ya. Wong itu punyanya, terserah Allah. Ya kita nggak bisa, kecuali ikhlas, harus mengikhlaskan. Kalau ada kasus saudara kita yang kemudian suaminya dipanggil oleh Allah, ya kita harus menguatkan sabar ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Diambil sama yang punya, pemilik aslinya itu Allah. Kecuali kalau diambil orang, ngamuk. Gitu kan. Kalau diambil sama Allah ya pemiliknya sebenarnya. Dan maka manusia kalau telah memiliki itu hanya kepemilikan yang sifatnya apa nisbi. Ya, tapi pemilik sebenarnya itulah alasan mengapa kita berserah diri. Karena kita hakikatnya adalah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat satu ayat lagi. Surah 5 Al-Maidah pada ayat yang ke-120. Ini yang kemudian Nabi Isa alaihissalam diajarkan untuk mengucapkan seperti ini karena hakikatnya untuk kemudian mengurus hambanya, memberikan pahala, memberikan sanksi hukuman, itu adalah domain prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Pak. Surah 5 120. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Milik Allah kerajaan langit dan bumi,
dan apa yang ada di dalamnya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, semuanya adalah miliknya. Manusia kalau toh memiliki sesuatu, apalagi harta benda, meskipun itu atas nama ya milik kita, ya apakah itu rumah tinggal, kendaraan atau yang lain, kan itu secara administratif milik manusia ya, milik si fulan, milik si A, si B. Tapi itu bukan hakikat kepemilikan yang sebenarnya. Al-Quran mengatakan apa? Itu hanyalah titipan. Kuamanahkan sebentar kamu kelola. Ini Allah tegaskan di surah nomor 57, surah 57 Al-Hadid pada ayat yang ke-7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Redaksi itu yang kemudian kita simpulkan bahwa semuanya adalah mustakhlifina fi, diamanahkan kepada kalian. Mohon maaf Pak, 57 ayat 7 ya Pak? Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Ya, yang Dia menjadikan kamu sebagai pengelola dalam kurung amanah, diamanahkan. Maka ya infakkanlah, jangan jadi orang pelit seakan itu milik kita. Ya kan? Karena pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Maka kalau kemudian kita dipinjemin terus Allah nyuruh infak itu ya sebetulnya ya logis saja ya. Logisnya bahwa itu miliknya Allah. Sudah gitu tuh loh, Allah kok ya kemudian memberi balasannya lebih. Itu kan Masya Allah juga itu. Hanya logika Allah yang bisa kayak gitu tuh. Kalau logika manusia biasa, apalagi logikanya orang pelit pasti beda. Logikanya Allah itu Masya Allah. Ini kan harta milik Allah, dipinjemin. Terus yang pemiliknya bilang, kamu infak tak tambahi loh. Ini kan luar biasa. Seandainya nggak dikasih tambahan pun sebetulnya Allah ya nggak salah itu. Nggak diberi balasan, nggak diberikan balasan berlipat ganda. Allah nggak salah. Lu kok masih diberikan balasan berlipat ganda? Itu kan saking baiknya Allah kepada manusia ini. Gitu ya. Baik, mari kita lanjutkan. Masih di ayat 128, doa Nabi Ibrahim di samping minta berserah diri dengan keturunannya, apa juga? Wa arina manasikana. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara kami untuk melakukan ibadah, rangkaian ibadah haji. Ya, itu yang kemudian kenapa rangkaian ibadah haji itu kita sebut dengan istilah manasik. Ini diambil dari ayat ini. Maka kemana kok buru-buru mau latihan manasik? Nah, itu maksudnya adalah dia menyiapkan diri untuk apa? Melaksanakan aneka rangkaian ibadah haji nanti. Berlatih dengan manasik haji namanya. Nah, itu biasanya apa? Ya, secara garis besar manasik atau haji itu kan ya memiliki makna-makna spiritual. Sebetulnya kalau orang yang umroh atau haji, umroh itu sebenarnya haji ya, cuma umroh disebutnya haji kecil. Kalau haji besar itu disebut haji biasa. Tuh. Ada juga yang mengatakan kalau haji biasa itu haji yang wukufnya bukan hari Jumat. Kalau hukumnya wukuf hari Jumat disebut haji akbar. Ya sudah, itu nggak penting. Yang penting apa? Apa namanya? Ayat ini menjelaskan tentang serangkaian manasik gitu. Tidak dijelaskan rincian seperti apa. Kita mendapatinya nanti di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dari aku manasik haji kalian. Tapi kita yakini bahwa rangkaian manasik dalam haji itu sudah Allah ajarkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu. Maka kemarin kita sudah pahami juga bahwa perintah berhaji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi yang diperintah Allah wa'adzin finnas, panggil manusia untuk berhaji bil hajj, itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, spiritnya seperti apa? Secara umum itulah puncak ibadah ya. Kalau kita tidak memahami, tentu itu hanya gerakan-gerakan yang sifatnya apa? Sifatnya fisik itu. Kalau kita tidak pahami sepertinya ngapain ya kita harus pergi ke sana, terus kemudian tawaf, sa'i. Nah, seorang Muslim pasti maka diawal dengan kata berserah diri, pasti meyakini semua manasik itu memiliki pesan spiritual yang sangat mendalam. Kita ambil contoh misalnya tawaf. Tawaf itu kan kita mulai dari pakaian ihram ya. Kenapa ihram? Ihram itu kan bagi laki-laki mengenakan pakaian tidak berjahit sama sekali, tidak ada sama sekali aksesorisnya. Hanyalah 2 lembar, satu untuk di bawahnya, di atasnya.
Umumnya warna putih, padahal nggak harus putih sebetulnya. Warna apa saja ya bisa, boleh, nggak ada larangan. Tapi kenapa warna putih? Ya biar netral lah. Nanti kalau tawaf pakai warna biru kan masalah. Apalagi merah ya, apa yang terjadinya kira-kira gitu kan. Tapi putih itu netral lah, mestinya netral begitu. Tidak berjahit bagi laki-laki. Pesannya apa? Kesamaan manusia. Manusia itu di hadapan Tuhan semuanya sama. Yang membedakan itu kelak apa derajat takwanya, bukan posisi sosial, bukan jabatannya, bukan kealimannya, bukan, tapi al-taqwa. Mari kita lihat surah 49 ayat 15. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimul khabir." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. 13, Mbak. 13, Pak, mohon maaf. Itu 15 ya, nggak apa-apa lah. Ini 13 ya, Pak? Ya 13, nggak apa-apa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Iya, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan akhirnya karena itu pada aspek ketakwaan menjadi hak setiap orang, ya kan? Mulianya dalam sisi Allah itu bukan karena hal-hal lain di luar ketakwaan. Sungguh tidak adil kalau ukuran kemuliaan itu misalnya pada sisi materi. Karena faktanya apa? Materi ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, dan kalau kita lihat prosentasenya itu, kalau kita percaya dengan apa yang disebut sebagai hukum Pareto, ya hukum Pareto itu mengatakan apa? Kekayaan dunia ini di genggaman 20% dari orang penduduk di dunia ini. Dan itu akan terus strukturnya seperti itu, apa? Akan terus seperti itu sepanjang masa. Itu. Dan itulah kalau dalam konteks Rasulullah menghibur mayoritas umatnya kok kemudian biasa ya, bukan yang menggenggam 20%. Jadi kebalik ya, yang menikmati 80% kekayaan dunia itu 20%. Gitu. 20% orang maksudnya. Dan 20% kekayaan dunia dinikmati 80% orang. Nah, itulah hiburannya dari Rasulullah kepada yang 80% ini, yaitu apa? Bukan orang miskin sebetulnya, tapi orang-orang yang memang ia diberi yang wajar gitu ya. Itu nanti kelak masuk surganya itu 500 tahun lebih dulu ketimbang orang yang kaya yang soleh. Kita bicara yang kaya yang soleh ya. 500 dulu. Jadi lebih dulu kita sudah masuk surga. Wah, pokoknya udah ngopi-ngopi, selfie gitu. Itu yang kuaya-kuaya itu, yang konglomerat-konglomerat di zaman dulu sampai hari ini. Meskipun dia baik, banyak amalnya, itu nanti masuk surganya belakangan. Karena apa? Auditnya lama gitu loh. Auditnya lama. Ya itu ya. Maka kemudian ya semuanya kita jalani dengan sebaik-baiknya. Itu ihram mengajarkan demikian. Demikian halnya tawaf. Tawaf itu kenapa memutari Ka'bah? Itu sebagai bagian. Perhatikan Bapak Ibu, memutari Ka'bah itu posisi Ka'bah di sebelah kiri ya. Ini berarti itu ikut gravitasi. Itu. Karena kalau posisi Ka'bah sebelah kanan kayak jam yang apa namanya, jarum jam itu pasti pusing kita. Gitu. Maka hikmahnya kenapa? Itu ikut gravitasi posisinya itu. Nah, ini penting kenapa? Seringkali kami kebetulan biasanya kalau jalan pagi itu kadang-kala ya hanya mutar mengelilingi apa namanya taman atau mengelilingi tempat lapangan itu harus seperti orang tawaf supaya nggak pusing. Nah, penting nih buat Bu Rima yang sering olahraga ya. Ini misalnya muter Senayan, itu jangan sampai muternya kebalik begitu. Nanti pusing itu. Muternya harus posisinya seperti orang tawaf. Nah, itu berarti ngikut gravitasinya pusing. Jangan ngikuti seperti jarum jam. Nah, itu ya. Ini yang rajin-rajin olahraga itu. Jangan ngikuti seperti jarum jam mutarnya. Tapi harus posisi sebelah kiri supaya tidak pusing. Lu itu ada ilmunya juga. Jangan dipikir cuma muter ya itu. Semuanya ada ilmunya. Olahraga ada ilmunya. Apalagi naik sepeda, wah itu jelas ada ilmunya. Kalau enggak ya masalah juga kan gitu ya. Nah, tawaf itu mengajarkan agar kita bertauhid kepada Allah, bertauhid. Enggak usah dicontoh gitu, bukan aja ini diikut gerakan kayak nanti aja gitu. Mari kita lihat kenapa dengan tauhid? Karena inti dari kita beragama adalah bertauhid. Itulah janji di primordial kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Surah nomor 7 ayat 172.
Allah menyatakan wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Iya, ini janji tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketika sedang umrah atau haji kita ukuhkan dengan ibadah tawaf kita. Itu ya. Maka kemudian kenapa setelah selesai tawaf 7 putaran kita disunahkan kalau bisa mencium Hajar Aswad. Tapi kan nggak mudah kalau situasinya ramai, ya, apalagi pas puncak-puncak begitu, maka cukup melambaikan tangan. Sebagai apa? Bentuk ibarat orang setelah deal salaman. Nah, kira-kira gitu salaman gitu. Nah, cuma ada orang yang menganggap mencium Hajar Aswad itu puncak dari ibadah sehingga maksa-maksa sampai bayarin joki gitu. Itu nggak baik, gitu. Saya sering menyatakan itu malah mendolimi orang kalau bayar joki hanya untuk mencium Hajar Aswad, nggak ada pahalanya. Masih lebih berpahala, mohon maaf itu, mencium suami, itu lebih berpahala. Kira-kira itu. Apalagi kalau kemudian suaminya kulitnya hitam, berarti kayak Hajar Aswad, kan gitu kira-kira. Kan? Jadi sama lah nilainya, kira-kira gitu kan. Kan sama Hajar Aswadnya batu hitam, suaminya kulitnya hitam, anggap aja yang mencium Hajar Aswad, gitu. Ada jamaah habis tausiah langsung pamit ke kamar. Mau kemana Bu? Mau mencium Hajar Aswad katanya gitu ya. Oke, dah dicanda ya Bu ya. Jangan dia ambil hati, jangan dicatat ya. Nah, sa'i. Sa'i itu adalah artinya usaha. Artinya yang dimulai dari sofa dan diakhiri di marwah. Itu menunjukkan apa? Simbol usaha. Meskipun kita yakin dengan kekuasaan Allah, dengan rizki yang akan diberikan oleh Allah, ya toh? Tapi tetap harus ada, karena kita masih di dunia, usaha yang wajib kita lakukan. Urusan hasil Allah. Maka dimulai sofa usaha itu. Sofa itu kesucian. Marwah artinya kepuasan hati dan murah hati. Jadi filosofinya orang usaha itu mulailah dengan niat yang benar dan akhirlah dengan kerelaan apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah hanya merintahkan usaha, sedangkan yang memastikan hasil adalah Allah, bukan kita. Surah nomor 9, 105 Allah mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu tsumma turaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, bekerjalah kamu. Allah tidak menyatakan berhasillah kamu, tapi bekerjalah. Nanti Allah dan Rasul-Nya yang akan melihat pekerjaan dan usahamu. Dan nanti kuberitahu berapa nilai hasil usahamu yang sewajarnya akan kuberikan. Itu menjadi domain dan prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Itu spirit tentang sa'i. Dan kalau sedang haji, kalau umroh selesai, sa'i aja langsung tahallul selesai umroh. Tapi kalau haji ada rangkaian yang disebut wukuf di Arafah. Wukuf artinya berhenti sejenak. Ya, maka kemudian kalau baca Al-Qur'an, kita belajar tajwid, itu ada tanda wakaf. Ya kan? Ada tanda wakaf. Ya, wakaf artinya apa? Wakaf itu tanda berhenti. Sering biasanya wakaf ibtida, kapan berhenti, kapan mulai. Itu kalau belajar Al-Qur'an dari tajwidnya. Nah, wukuf berarti kita berhenti sejenak untuk tidak ngapa-ngapain kecuali kita berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Introspeksi. Nah, penting Bapak Ibu dalam hidup ini jangan pikiran dan hati kita semua tersedot untuk duniawi ya. Saatnya kita untuk tertirah, untuk bermuhasabah, berlistina. Nah, sholat itu sebetulnya ngelatih diri agar kita itu wukuf dalam keseharian kita. Untuk bermuhasabah sejenak, terlebih kalau di malam hari, kita kemudian bangun bermunajat, itu bagian dari melatih diri kita untuk hati kita introspeksi kembali kepada Allah. Kenapa? Karena hakikatnya kita milik Allah, dan suka tidak suka nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, doa di ayat 128 diakhiri dengan pernyataan watub alaina. Ya Allah, aku bertobat kepada Engkau. Nabi Ibrahim pun seorang nabi yang terjaga dari dosa berkatakan apa? Aku bertobat. Dan itu kebiasaan para nabi ya, nggak punya dosa tapi ngaku salah dan bertobat. Itu nabi itu begitu. Sama mayoritas doa-doa nabi itu mesti kombinasinya apa? Bertobat, mengakui salah dan bertobat. Padahal sebetulnya nggak dosa loh. Lah manusia biasa yang bukan nabi hanya kok ngaku bener itu masalah. Ngakunya bener nyalain orang itu kan aneh itu. Wong para nabi saja ngakunya salah dan bertobat. Loh, kok banyak orang yang merasa bener terus hobinya nyalain orang. Ini kan aneh sekali. Tidak pada tempatnya seperti itu. Dan Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ini sudah sering kita bahas bagaimana Allah akan mengampuni seluruh dosa atas orang-orang yang bertobat. Baik, yang terakhir Bapak Ibu kita sedikit renungkan di ayat 129. Ini di ayat ini adalah doa Nabi Ibrahim yang terakhir. Apa itu? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan sungguh menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, bukan impor dari luar gitu ya. Maka yang dimaksud siapa ini? Ini kan doa Nabi Ibrahim bersama Ismail ketika di Makkah ya. Maka yang dimaksud adalah ya keturunan beliau dari Nabi Ismail itu. Dan itulah kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditegaskan oleh Allah di surah nomor 3, surah Ali Imran ayat yang ke-164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Iya, jadi tugas Rasul yang disebut khusus di ayat ini adalah membacakan ayat, ya, kemudian menyucikan, dan kemudian apa? Mengajarkan kitab dan hikmah. Inilah yang kemudian menjadi semacam tugas utama para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dalam konsep pendidikan dalam Islam, yang itu dilanjutkan dengan tugas para guru, ya, para ustadz, yang pada umumnya harus menyadari mereka adalah melanjutkan tugas kenabian. Apa itu? Membacakan ayat, mengajarkan kitab dan as-sunnah. Dan juga apa? Menyucikan jiwa dengan mendidik secara baik, mendoakannya, menghadirkannya dalam doa-doanya. Itulah tugas seorang guru yang baik ya. Jadi tugas guru yang baik itu bukan sekedar untuk mentransfer pengetahuan secara akademis, mentransfer pengetahuan secara intelektual, tapi lebih dari itu adalah ada unsur untuk wayuzakkihi, menyucikan mereka. Dengan cara apa? Memberi contoh dan mendoakan mereka. Dan itulah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil menaikkan tugas ini, dan itu berkat dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Ibrahim berdoa 6.000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Bayangkan 6.000 tahun, ya kan? Berarti apa? Lama sekali dikabulkannya doanya. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan, utuslah kepada mereka seorang Rasul. Dikabulkannya itu diutus Nabi Muhammad. Itu jaraknya 6.000 tahun. Ya kan? Maka apa? Kita kalau berdoa, mungkin dikabulkannya tidak ketika kita masih hidup. Itulah mengapa kita diajari doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadikan keturunan kami, ya Allah. Karena apa? Maka keturunan yang kemudian dari anugerah Allah kepada kita, kita harus berusaha mendidiknya dengan baik.
Itu supaya apa? Supaya melanjutkan misi dakwah kita sebagai seorang muslim menghidupkan agama. Dan kalau itu bisa kita lakukan, maka kelak nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Karena dengan itulah akan menjadi jariah untuk kita semuanya sebagai orang tua yang telah berjuang keras mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Baik, demikian kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Mbak Rima akan membantu kita untuk mungkin memandu dalam sesi dialog kita. Terima kasih. Silakan Mbak Rima. Terima kasih Pak Ali. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan ditulis di chat, nanti akan saya bacakan. Pertanyaan pertama dari Ibu Nadia, Pak. Tolong tanyakan, di surat Al-Hajj ada ayat 78 kalau nggak salah, perihal berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Apakah bisa dijelaskan maksud dari jihad di jalan Allah itu bagaimana? Baik, terima kasih. Jihad di jalan Allah itu yang seperti apa gitu ya. Mari kita mulai ya. Kata jihad di dalam Al-Qur'an itu bermakna umum, yaitu mengerahkan kemampuan kita ya untuk apa? Meraih ridha Allah. Mengerahkan kesungguhan kita untuk meraih ridha Allah. Nah, maka jihad tidak selalu berkonotasi perang seperti sebagian orang pahami. Jihad fisabilillah terus mengangkat senjata merangi orang kafir, enggak. Tidak selalu seperti itu. Kenapa? Karena nanti ada redaksi tersendiri yang digunakan Al-Qur'an yang bermakna perang, yaitu apa? Qital. Waqtuluhum, perangilah mereka. Itu ada. Tapi untuk jihad itu maknanya lebih umum, yaitu mengerahkan kemampuan terbaik kita, baik dari sisi tenaga, pikiran, ya, dan harta benda, maka jihadlah dengan jiwa dan hartamu, misalnya gitu. Untuk apa? Untuk li'ilali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, agama Allah, dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang dimaksud dengan berjihadlah dengan sebenar-benar jihad di jalan Allah, yaitu berarti apa? Bermakna lakukan segala perintah Allah itu dengan semaksimal mungkin. Maksudnya begitu. Perintah apa saja. Maka kalau kita posisi sebagai seorang ibu, jadilah seorang ibu yang semaksimal mungkin dalam menjalankan kewajibannya, menjalankan peran-perannya dengan baik. Kita juga berdimensi sebagai seorang istri, sebagai seorang misalnya apa yang mendapat amanah karena punya kemampuan dalam bidang kesehatan, menjadi tenaga kesehatan misalnya, karena juga sudah diberi kemampuan anugerah dengan sekolah yang tinggi sehingga menjalankan usaha misalnya, itu lakukan dengan sepenuh hati sebagai bentuk apa? Melaksanakan tugas kita untuk meraih ridha Allah. Itu maknanya begitu. Sehingga kemudian usaha-usaha kita untuk membantu orang agar memiliki kehidupan yang baik, jihad itu. Usaha-usaha kita untuk membantu agar memiliki kemampuan dalam pengetahuannya sehingga mereka sekolah dengan baik sehingga punya masa depan yang baik, itu juga berjihad namanya. Nah, maka di ayat yang lain kita temukan orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh dalam kutub berjihad di jalanku pasti aku beri petunjuk. Ini surah 29 ayat 69. Ya, Allah menyatakan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Silakan, Mbak. Surah 29 ayat 69. 69 ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat Ya, baik. orang-orang yang berjihad alias bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami, pasti aku akan berikan petunjuk atau hidayah kepada mereka. Terima kasih. Kembali ke Mbak Rima. Terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Nino ini Pak, mau bertanya, Assalamualaikum Pak Ali, bagaimana tanggapan Pak Ali dengan adanya tren menikah di depan Ka'bah? Ya, menikah di depan Ka'bah ya sebetulnya bukan sesuatu yang spesial, bukan sesuatu yang istimewa ya, Pak, dan tidak bagian dari sunnah. Ya itu ya katakanlah mungkin ya apa ya? Saya tidak bisa mengatakan apakah ini semacam tren. Maka benar kata tren itu baik menarik itu. Tapi itu bukan sesuatu yang istimewa ya.
bukan sesuatu yang harus menjadi target gitu loh. Misalnya kalau kita diberi kemampuan, oh pokoknya nanti aku nikahin anakku di Ka'bah, enggak harus begitu ya. Jadi karena apa? Ya karena sebetulnya menikah di mana aja itu sama aja. Yang terpenting kan bukan menikahnya atau bukan menikah di mana. Pengalaman mengatakan yang penting itu jaga pernikahan agar tetap harmonis itu loh, itu yang penting. Menikah di mana cukup gampang, apalagi kalau punya rezeki ya. Tapi menikah untuk kemudian kita jaga, kita rawat supaya tetap sakinah harmonis. Itu yang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, gitu ya. Dan orang yang menikah di kapan tidak jamin loh Mas Nino. Nanti keluarganya sakinah. Saya ulangi, yang menikah di Ka'bah, dari depan Ka'bah, belum tentu nanti keluarganya menjadi sakinah. Kalau itu jaminan sakinah, loh Allah tidak adil, enggak setiap orang bisa ke Ka'bah. Kan gitu kan. Kalau setiap orang menikah di Ka'bah berarti jaminan nanti akan sakinah, itu berarti Allah tidak adil. Kenapa? Ya karena tidak setiap orang bisa pergi ke Ka'bah dan seterusnya. Sehingga kemudian tren seperti itu ya kita nggak seudon ya, tapi ya hal yang lumrah saja, namanya juga tren ya. Mungkin ya apa namanya, biar beda. Nah, kira-kira gitu ya, biar beda. Itu sama dengan orang yang menikah di depan jenazah almarhum bapaknya gitu. Ada juga yang menikah depannya keris ya. Itu hal-hal yang simbolik-simbolik yang apa namanya, yang sebetulnya seandainya nggak dilakukan seperti itu ya normal-normal saja, insya Allah itu sudah memenuhi kewajiban agama. Yang jelas rukun nikah itu jelas harus terpenuhi. Di mana nikahnya itu ya pilihan kita saja. Apa itu? Ada pengantin laki, pengantin perempuan, ada wali, ada saksi, dan ijab kabul. Kalau 5 itu terpenuhi, ada nikah di mana saja, insya Allah berkah. Itu ya, di mana saja insya Allah menjadi berkah. Tidak harus di depan Ka'bah. Tapi kalau penasaran ya di depan Ka'bah, sepasang aja lah TV gede, sarulan live Ka'bah, itu insya Allah juga di depan Ka'bah, kira-kira begitu. Oke Mas Ninoy. Berikutnya dari Ibu Ratih, Pak Ali. Pak Ali, terkadang kita berdoa yang pada hakikatnya tidak baik bagi kita, dan Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita. Sehingga ada yang beranggapan untuk apa berdoa lagi karena Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Iya, itu makanya itu bukan sikap yang benar. Kalau ada yang mengatakan bahwa untuk apa berdoa, Allah sudah tahu yang terbaik kita kan. Gitu. Nah, jawaban kita apa? Ya memang bukan untuk itu, gitu. Bukan untuk sekedar terpenuhi kewajiban. Tapi apa pertama, berdoa sendiri itu nilainya ibadah. Berpahala. Yang kedua Allah senang dengan hamba, maka disuruh berdoa kan itu. Ya kalau kemudian misalnya kita menganggap nggak perlu doa, loh kenapa Allah memerintahkan? Karena memang itu sesuatu yang baik gitu kan. Yang kedua, doa itu kebutuhan untuk apa? Untuk memberikan kanal gitu. Untuk serah diri kita kepada Allah. Kan kita punya banyak masalah. Kalau kemudian disimpan aja dengan keyakinan Allah Maha tahu, atau ya Allah engkau tahu yang aku mau, misalnya kira-kira gitu ya. Ya itu nanti masih bisa meledak satu saat. Maka dengan berdoa, merintih di hadapan Allah dengan doa-doa yang baik gitu ya. Itulah mengapa di Al-Qur'an itu banyak sekali doa-doa yang diajarkan Allah, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung maksudnya Allah yang mengajarkan, tidak langsung artinya melalui para nabi yang berdoa. Ya, kita catat itu tidak kurang dari 60 doa. Itu yang langsung redaksinya doa ya, dengan mengatakan Robbana. Di Al-Quran itu rata-rata doanya pakai kata Robbana atau Robbi. Ini dengan beda dengan hadis Nabi. Kalau Nabi itu kebanyakan doa dengan Allahumma. Kalau di Al-Quran Robbana dan Robbi. Itu tidak kurang dari 60 itu. Itu posisinya hampir di setiap surah ada dan seterusnya. Jadi pandangan yang mengatakan untuk apa kita berdoa, Allah sudah tahu yang terbaik untuk kita. Maka jawaban tadi kami ini bernilai ibadah, untuk bentuk berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga Pak, untuk mengundang hadirnya ridha Allah. Jadi bukan sekedar Allah sudah tahu maksud kita sehingga tercapainya hajat kita, bukan. Itu yang kesekian kalinya. Yang pentingnya apa? Allah ridha dengan hidup kita. Karena itu puncak dari tujuan seorang muslim meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Dari Ibu Riharsanti, Pak Ali. Merujuk ke surat 2 ayat 129, pemahaman al-hikmah atau as-sunnah ini apa? Jika Alkitab adalah kalam ilahi, apakah as-sunnah itu perkataan Nabi? baik, terima kasih Bu.
dalam pandangan para ulama fikih, para ulama hadis ya, definisi sunnah itu merujuk pada segala sesuatu yang dilakukan, dikerjakan, yang diucapkan, qala, yang ditetapkan Nabi. Maka ada yang disebut sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Nabi. Itu biasanya bunyi redaksinya itu begini, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi telah begini-begini. Itu berarti sunnah fi'liyah, sunnah berupa perbuatan. Yang mengabarkan siapa sahabat Nabi. Saya melihat Nabi begini. Nah, misalnya apa? Contoh, sholat yang kita kerjakan, Bapak Ibu, takbiratul ihram, rukuk, sujud, itu adalah contoh sunnah fi'liyah. Nabi itu tidak mengajarkan sholat secara langsung dengan mengatakan bahwa Nabi bersabda, wahai manusia, kalau kalian sholat itu harusnya begini, enggak begitu. Tapi Nabi sholat, para sahabat yang mengamati, terus kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Maka disebut sunnah fi'liyah. Yang kedua ada sunnah qauliyah, ucapannya. Nabi biasanya itu diawali dengan kata-kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Itu namanya sunnah qauliyah, ucapan. Yang ketiga itu adalah sunnah takririyah. Takririyah itu artinya ketetapan. Jadi ada sahabat Nabi yang melakukan sesuatu kebaikan, Nabi tidak menyalahkan, maka jadi sunnah itu. Ya, Nabi sahabat yang melakukan sesuatu, kok Nabi tidak menyalahkan, tidak melarang, atau bahkan memuji, itu namanya sunnah takririyah, yaitu ketetapan, oh berarti dia sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun yang melakukan pertama bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dengan secara garis besar tentang sunnah. Jadi ada sunnah fi'liyah, pekerjaan, qauliyah, ucapan, dan takririyah, ketetapan. Terima kasih. Berikutnya, Mbak. Berikutnya dari Ibu Mutia Stijono, Pujowarsito. Pak Ali, boleh di-share lagi doa yang tadi terakhir Bapak ucapkan yang ada tentang keturunan kita di masa depan? Yang ada zuriyat. Oke, baik. Ya, itu di surah 25 ayat 74. Surah 25 ayat 74. Ya. Mbak Naja bisa bantu surah 25 74. Wa minhum mayaqul rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ya Bu ya. Nah, dan Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang selalu doanya mengaitkan dengan keturunan. Begitu. Saya ambil contoh satu lagi, misalnya ketika beliau berdoa untuk diberikan sikap istiqomah dalam sholat, itu juga bukan untuk dirinya, juga keturunan. Ini kami ijazahkan, kami berikan. Kalau diamalkan bagus sekali ini. Doa minta supaya anak-anak kita rajin sholat. Ini surah 14 ayat 40. 14-40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Mut ya. Kembali ke Mbak Rima. Terima kasih Pak Ali. Ini barangkali pertanyaan terakhir, masih kembali ke yang tadi soal doa yang tidak sesuai. Bagaimana kalau kita berdoa untuk sesuatu yang sebenarnya nggak baik, ternyata nggak baik buat kita, Pak? Apakah nanti takutnya nih udah berdoa terus ternyata nggak baik, terus nanti dikabulin gitu? Oke, iya. Pertama, kita meyakini ketika kita berdoa itu kita yakinkan baik. Ya kan, nggak mungkin dong kita yakin buruk kok kita minta, kan nggak mungkin. Kita meyakini bahwa doa yang kita minta itu sesuatu yang baik untuk kita. Dan ternyata kok nggak baik di depannya. Itulah artinya Allah ingin mengajarkan ya, jangan hanya minta saja. Kita harus komitmen dengan permintaan kita juga. Contoh begini, seorang suami atau seorang perjaka minta, ya Allah berikanlah kami istri yang solihah. Atau seorang ibu, ya Allah kirimlah kami mantu yang soleh, gitu kan, sambil membayangkan si fulan atau membayangkan misalnya gitu, dan ternyata dikabulkan gitu ya. Tapi kan nggak cukup dengan keyakinan, wah Allah kabulkan ini mantu soleh banget gitu,
tetap harus ikhtiar kita. Itu. Ikhtiar apa? Ya tetap dia menasehatinya, terus mendoakannya kebaikannya. Kira-kira begitu. Dalam perjalanan waktu kok ternyata error. Ya, kira-kira gitu. Error. Ya sudah, itu namanya ujian hidup, ya begitu. Ujian hidup itu kadang-kala macam-macam. Kita ambil contoh, ada orang yang sudah merasa berusaha sungguh-sungguh mengikuti aturan, katakanlah begini, dalam konteks ya usaha, ini usaha yang saya rintis, ya Allah, dulu sudah istikharah banget. Dan cara menjalankannya pun kemudian adalah dengan cara yang benar, tidak nipu, tidak korupsi, kira-kira gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah. Tapi kan tidak selalu akhirnya itu mesti beruntung sukses terus kan. Ada saatnya kemudian juga boleh jadi jatuh, bahkan mungkin ditipu orang. Ya Allah, aku kan sudah doa, sudah istikharah, kenapa kok malah begini? Ya enggak harus begitulah, ujian hidup datangnya bisa macam-macam. Ya kan? Kita yakin inilah pasangan, inilah keluarga kita yang baik, tapi kan ada saatnya justru menjadi sumber ujian juga dan seterusnya gitu ya. Jadi artinya ya Mas Malik udah ngumpet nengok nggak jadi muncul ya kira-kira gitu ya. Jadi artinya maka doa yang baik itu tidak semata berkaitan dengan persoalan duniawi, tapi yang terpenting dengan iman dan takwa kita. Itu yang penting ya. Maka doalah kita, ya Allah berikanlah istiqomah dalam ibadah kami, berikanlah rezeki yang berkah, berikanlah ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu yang kalau kemudian kita kaitkan dengan agama kita, dengan keimanan kita, dengan akhirat kita, aman. Nah, kira-kira itu akan aman ya. Tapi kalau doanya misalnya berkaitan dengan duniawi kita, ya Allah, saya pengen jadi calon bupati. Ya belum tentu baik itu. Tapi gagal belum tentu jelek juga. Jangan-jangan gagal malah Allah nyelamatin gitu kan. Kamu nggak jadi bupati, aman toh? Iya, yang jadi tangkep kok. Oh, akhirnya begitu misalnya kan. Jadi akhirnya kalau untuk urusan duniawi itu memang beresiko sekali. Kalau kita minta urusan akhirat, nggak ada risikonya kecuali kebaikan. Ya, bahkan kebaikan itu nggak di akhirat, termasuk di dunia juga. Terima kasih. Mungkin demikian. Tadi Mbak Rima sudah mengatakan ini pertanyaan terakhir kita, Bapak Ibu. Mungkin kita akan doa bersama. Mari kita mohon kepada Allah. Seringkali kita sudah sampaikan, inilah majelis yang istijabah untuk doa kita, Bapak Ibu. Maka kita hadirkan niat baik semuanya. Mohon kepada Allah, semoga apa yang kita niatkan, hajatkan yang baik, Allah perkenankan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf, Mbak Rima akan menutup kaji kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan hari Rabu 10 November 2021 masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol Covid dimanapun Anda berada. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras pada Sari Tilawah, Diana Mukhdi dan Ratih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.